Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teknik penulisan karya ilmiah. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Macam dan ukuran kertas. Kertas seri A merupakan kertas standar internasional yang biasanya digunakan untuk cetakan umum, perkantoran, pendidikan, dan penerbitan. Kertas ini terdiri dari kertas A0, kertas A1, A2, A3, A4. Yang A4 ini biasanya digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu ukurannya 21 x 29,7 cm. Kemudian juga ada kertas A4S, kemudian ada A5, kemudian ada A6, A7, A8, A9, dan A10. Kemudian kertas seri B. Jenis kertas ini biasanya digunakan untuk keperluan cetak poster besar dan untuk media lukis dinding. Kertas ini terdiri dari kertas B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan B10. Kertas seri C. Seri C biasanya digunakan untuk map, kartu pos, dan amplop. Jenis kertas ini ada C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan C8. Kemudian kertas seri R. Kertas seri R digunakan untuk mencetak foto. Biasanya di Indonesia ukurannya ada 3R, 4R. Berikut ini yang lebih lengkapnya, yaitu 2R, kemudian ada 3R, 4R, 5R, 6R, sampai dengan 12R+. Kemudian ukuran kertas seri F. Kertas seri F hanya memiliki satu seri saja, yaitu F4. Di Indonesia F4 biasanya disebut juga dengan HVS atau folio dengan ukuran kertas 21 x 33 cm. Kertas jenis ini umumnya digunakan untuk keperluan fotokopi. Kemudian ukuran kertas untuk pas foto. Untuk pas foto ini biasanya digunakan untuk mencetak foto pada kebutuhan formal seperti foto pada surat lamaran kerja, pada ijazah, dan dokumen penting lainnya yang memuat informasi pribadi. Ada ukuran 2x3, kemudian 3x4, 4x6, dan 6x9. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada umumnya menggunakan Times New Roman, namun bisa juga berubah sesuai dengan keperluan. Biasanya dengan ukuran font 12 kecuali untuk halaman judul sampul luar, kemudian halaman judul dalam, kemudian yang menggunakan huruf tegak dan dicetak tebal, bold dengan ukuran font mulai 12 sampai 16 disesuaikan dengan panjang judul. Kemudian pada catatan kaki atau footnotes yang menggunakan font ukuran 10. Kemudian huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul. Bisa juga untuk memberikan penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Kemudian huruf miring yang biasanya disebut dengan italik digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Kemudian memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Mengatur kertas dalam penulisan karya ilmiah. Ukuran kertas untuk karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya ilmiah lainnya biasanya menggunakan ukuran kertas A4. Untuk menentukan ukuran kertas di Microsoft Word, langkahnya yaitu membuka menu page layout, kemudian pada grup page setup, pilih tombol size A4. Kemudian kita juga bisa menentukan margin kertas. Margin adalah batas kiri, atas, kanan, dan bawah kertas yang harus dikosongkan. Formatnya yaitu atas 4 cm, kemudian kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Kemudian kita juga bisa mengatur tata letak dari kertas itu, yaitu dengan 2, portrait atau landscape sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Spasi dalam penulisan karya ilmiah. Bagian awal dari karya ilmiah termasuk di dalamnya ada halaman
judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Spasi yang digunakan yaitu pernyataan ditulis dengan spasi tunggal, kemudian riwayat hidup dan kata pengantar ditulis dengan spasi ganda. Abstrak ditulis dengan menggunakan spasi tunggal. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran disusun dengan menggunakan spasi tunggal. Kemudian bagian isi karya ilmiah meliputi bab 1 sampai bab 5 disusun dengan menggunakan spasi ganda. Bagian akhir karya ilmiah terdiri dari daftar pustaka yang daftar referensinya memakai spasi tunggal dan indensi gantung. Kemudian lampiran yang ditulis dengan spasi tunggal atau disesuaikan dengan bentuk atau jenis lampiran. Kemudian mengatur spasi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Spasi adalah jarak antara baris teks. Untuk karya tulis ilmiah, spasi yang digunakan adalah 1,5. Untuk mengatur spasi di Microsoft Word, yaitu pilih menu Home pada grup paragraf, kemudian klik ikon panah kecil di sudut kanan bawah. Pada dialog paragraf yang muncul untuk opsi yaitu line spacing, silahkan pilih 1,5. Jenis line spacing sendiri sebenarnya ada single, 1,5 lines, double, at least, multiple, atau exactly. Namun dalam penulisan karya ilmiah menggunakan 1,5 lines. Mengatur mengenai indensi atau biasa yang kita sebut dengan sela ketukan yang selebar 1 cm. Indensi tab dipakai pada baris pertama alinea baru, kemudian indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka. Kemudian penomoran halaman. Ketentuan-ketentuan dalam penomoran halaman seperti halaman awal, kemudian halaman judul bab, halaman teks utama, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu bagian awal karya ilmiah, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka Romawi dan ditempatkan di tengah bagian bawah. Halaman judul tidak diberi nomor tetapi tetap dihitung. Kemudian yang kedua, mulai dari bab 1 sampai dengan halaman terakhir pada daftar pustaka diberi nomor halaman dengan angka lain 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali bab baru yang tidak diisi nomor halaman. Kemudian yang ketiga, data yang mengandung penelitian disajikan dalam lampiran yang disajikan menurut kelompoknya tanpa diberi nomor halaman. Misalnya pada lampiran 1, pedoman wawancara, kemudian lampiran 2, peta desa, dan segala macam. Penomoran bab dalam penulisan karya ilmiah. Angka Romawi besar 1, 2, 3, dan seterusnya digunakan untuk nomor untuk bab. Contohnya bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan. Kemudian huruf A, B, C dengan kapital digunakan untuk subbab. Kemudian angka Arab atau angka biasa 1, 2, 3 digunakan untuk anak subbab. Kemudian huruf A, B, C dengan tidak kapital digunakan untuk subbab anak pertama. Kemudian angka 1 Arab dengan kurung di depannya atau 2 dengan kurung di depannya digunakan untuk anak subbab kedua. Kemudian A kecil dengan kurung muka di depannya digunakan untuk subbab ketiga. Kemudian angka 1 dengan diapit 2 kurung atau di dalam kurung yaitu digunakan untuk subbab keempat. Kemudian huruf A kecil, B kecil, dan seterusnya yang diapit oleh kurung atau dimasukkan dalam kurung yaitu digunakan untuk anak subbab kelima. Bilangan dalam penulisan karya ilmiah. Bilangan diketik dengan angka kecuali bilangan yang terletak pada awal kalimat yang harus dieja. Kemudian
Bilangan desimal ditandai dengan koma, misalnya 1,15 atau 50,25 dan lainnya.